ibadah insya Allah tidak akan apa memusibkan. Qala Allah Ta'ala al-kibriya'u rida'in wal 'azamatu ridha izari faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Qala dawuh sinten Allah Ta'ala al-kibriya'u utawi sifat sombong iku rida'in selendang atau mewah. Wal 'azamatu lan sifat gede itu izarin merupakan sarung. Bahkan mongko tahu sapane wong naza'ani bahkan mongko tahu sapane wong naza'ani lamun nyai wahidan yang mencicipi bunga saking ibria buat adoma kodak mongkong jalan sobat sebenarnya kita yang dalam intinya sifat merasa sombong merasa besar itu adalah sifat yang Gusti Allah. Manusia tidak boleh punya sifat ini. Kalau sampai ada seorang manusia yang punya sifat sombong, dia merasa gede, paling tapi maka hati-hati siap-siap ada Gusti Allah akan tidak berdiri. Jadi hanya ibadah seperti ini, tolong berhati-hati jangan sampai ibadah kita rusak. Qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bishawab. Pun sementara ini akan sharing-sharing untuk kalau kepingan sini itu rada dan buatan satu arah berdasarkan multi arah mungkin akan siap apa sakit nambahi catatan mungkin nambahi ada mungkin yang kepingin apa tanggal sesuatu atau menceritakan dari nama pengalaman panjenengan. Kalau mau tentang apa tentang sedekah, mungkin jenengan pernah mengalami hal yang apa di luar nalar, di luar mulut, hal yang enggak mungkin, tapi barokahnya seketika, barokahnya itu apa? Nyedek Gusti Allah karena rahmat Gusti Allah dan cukup datang Allah. Kita ada monggo. Jangan baik ibu-ibu apa cekak monggo masalah ada Allah yang dikatakan dari perbuatannya apakah semua itu belum ada perintah dan bilang itu kan tak ngibisi bentuk tatanan manusia itu apa yang tidak terlihat. Jadi gambaran-gambaran yang akan jadi sebetulnya setiap apapun yang terjadi ini berhubungan dengan sahabat rohani. Rohani Gusti Allah itu lebih datang lebih dahulu daripada ada. Jadi sebelum adanya kerusakan di muka bumi, salah satunya baik itu kerusakan tentang akidah, tentang opo awal, itu Allah sudah memberikan peringatan. Salah satunya kalau contoh tentang akidah itu Allah mengirimkan kepada para nabi dan Rasul.
Ketika ada orang yang mengingatkan diri kita tentang umpamanya itu mau termasuk apa? Ada perkara yang ketahuan yang tidak cocok, pasti ada orang yang mengingatkan. Kalau zaman dulu, ada Nabi yang meluruskan akidah. Kemudian sudah umatnya sudah lulus Nabi, kajian Nabi disentuh. Setelah sentuh sekian tahun, mulai belok lagi, diingatkan lagi oleh Allah. Tidak langsung tanda-tanda itu sudah ada. Itu salah satu contoh. Jadi rahmat itu selalu tanda-tandanya ada. Dengan hadirnya orang yang mengingat. Baik, apapun itu yang terjadi di muka bumi, pasti ada tanda-tanda. Cuma kadang-kadang kita tidak terasa. Ya. Wong nanti kan kejadian apapun di rumah itu, kalau jika nanti boleh mengalami apa hati yang tidak cocok, mau berangkat rumah atau apa, mau berangkat awal-awal kan, jadi termasuk tanda-tanda, mau berangkat ke awal-awal itu tanda-tanda. Ya, jangankan seperti itu. Di Al-Fawzi sebelum gedung itu jatuh sudah terasa. Jadi kayak ada sesuatu barang yang putus. Dan dikiranya itu semua lagi ada tanda-tanda itu, cuma dikiranya itu bambu yang jatuh. Itu sudah dijatuh. Cuma ada yang sempat menyelamatkan diri dan ada yang belum sempat. Jadi semuanya kejadian yang mau menimpa diri kita, insya Allah dan pasti Allah akan memberikan tanda-tanda. Banyak sekali di televisi ataupun di sosial media itu banyak sekali. Kadang-kadang ini tanda-tanda kita tidak terasa. Ada orang di pinggir jalan, tiba-tiba pohon besar, dia di sebelah kiri. Tiba-tiba kakinya digigit semua. Indah. Sebenarnya apa ya semua? Masih mantul tidak? Nah, pindah di sebelah kanannya. Apa nih? Pohon besar. Tidak serang berapa lama ternyata ada mobil yang nyelonong. Itulah kata-kata kita nih. Apa nih? Tidak terasa ketika Allah memberikan peringatan seperti itu. Bahkan ada seorang para nabi pun ketika mau wafat itu ada yang bertanya, mereka tahu sampai ini katanya mencoba hati kondo sih. Ya, kok tidak kati kondo kok morong-morong dicabut aja. Jadi di mana kan? Jadi semua bukan kondo-kondo. Salah satunya lihat tanda-tanda yang kelihatan ketika rambut sampai di dari tanda-tanda ini apa nih? Makanya yang rambutnya putih itu termasuk salah satu tanda-tanda ya kita sudah nggak muda lagi, mendekati. Kemudian mata mulai kabur, pendengaran mulai tidak, pegangan sudah mulai wah, jadi tanda-tanda itu. Cuma kadang-kadang kita tidak terasa, rambut putih keren, bahkan disemir malah. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda, ada semuanya tanda-tanda. Cuma manusia tergantung mau dan mau menggali pelajaran tanda-tanda tersebut. Jadi kita salah satu tanda-tandanya orang akan mangkat ke kesehatan kan itu rambut putih, ya kulit mulai berlembut, itu tanda-tanda. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Semuanya mungkin mawon kita bisa mengambil
hikmah dan mengambil bisa mengambil pelajaran dari tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Contoh, Nabi saya bukti. Saya mengingkari takmir. Semiri kau lah. Tetap kau Kalau lah. nyampernya rambutnya hitam ya. Semiri gede semiri. Kalau mengingkari tanda-tanda, dilihat dulu. Ya, mengingkari tanda-tanda. Yang itu tanda-tanda itu kan untuk mengingatkan diri kita. Ya, untuk mengingatkan diri kita. Nah, kita mau ngikuti di mau tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi yang penting itu sudah sekali-sekali Allah tanda-tanda lampu-lampu. Betul lah saudara. Yes, saya. Jadi sebetulnya itu hukumnya boleh mawon. Tuli mawon. Tapi itu soal Yang lainnya. kamu. Baru dia. Bu. Sampai Pelan. pelan. Bagaimana hukumnya sedekah minta kembalian? Minta kembalian susu. Susu. Oh, itu siapa pas? Langsung balik lihat situasinya. Jadi kita ambil hukum dasar. Hukum dasar setiap segala sesuatu di muka bumi al asli al ibadah. Jadi hukum dasar itu boleh. Jadi segala sesuatu di muka bumi hukum dasarnya awal itu adalah hukumnya boleh. Bahkan dalam pembalian itu hukum dasarnya boleh. Sampai nanti akan datang satu dalil yang melarang ataupun menghalalkan. Jadi dilihat Situasinya. ini dulu, hilangnya dulu. Ya kalau memang dia punya uang itu kepingin sedekah, tapi dia juga membutuhkan uangnya untuk gaya tambahan untuk beli BBM, tak ketok kabeh, itu boleh. Berbunyi. Nah, jadi tetap itu dia punya ilat. Jadi ilatnya apa? Oh dia nggak pokok, tapi dia tetap sedekah, cuma KKB sorry bu. Jadi hukum dasar segala sesuatu di muka bumi itu adalah akibat boleh. Jadi tergantung dia kecuali itu yang nggak boleh itu mari sedekah dicabut mari. Iya. Nggak boleh. Kalau Mari ngekei dicabut mari. Gara-gara Pegel. kau Gak diumumno. Sedekah ya. Kadang itu yang nggak boleh itu mencabut sedekah ya. Tapi lek mengambil minta kembalian dilihat karena ilatnya tadi itu kalau kita masih diperbolehkan pakai hukum segala sesuatu itu hukum dasarnya adalah Boleh. karena dilihat ilatnya daripada tak sedekah tapi besok mulia hukum Iya betul. susah karena menyusahkan itu dan padahal Allah dan Boleh menyusahkan. Allah itu tidak mempersulit dalam rangka ya sih untungkan lagi itu dalam Allah sedekah. Jadi yang tidak boleh itu mencabut sedekah wis dikekno kalau Jadi nabrak. sendiri itu yang nggak boleh. Ikhlas. Yang nggak boleh. Nah, itu Salah. berapa tuh? jadi hukumnya itu kalau insya Allah kalau mengambil kembalian masih ada hukum berat kali bahan atau belikan. Ya, belikan. Yang nggak boleh itu mengambil semuanya itu. Dijalur mali itu yang nggak boleh. Di Bangsul Mali lihat alasannya itu. Itu hukum dasar
di agama itu al-ibadah, di hukum dasarnya itu Boleh. segala sesuatu itu Pun. buat kan gini. Oke. Pun. Oke, Pun. Oke, masalahnya Tak terima. Apa sultan? untuk di nama. Oke. Jadi untuk niat itu langsung balik. Untuk niat itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah manakala niatnya itu mukhlisin, yaitu murni karena Allah. Itu akan ada nilai ibadah dan akan diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya itu selain itu, maka pekerjaan apapun tidak akan ada nilai ibadahnya. Kalau berhubungan dengan nilai pahala lebih, kalau berhubungan dengan nilai pahala, niat yang bukan karena Allah, yang bukan karena mencari wajahillah, boleh ridho dari Gusti Allah, itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Tetapi niatnya ibadah, melakukan pekerjaan itu karena mencari ridho dari Gusti Allah, maka itu masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk itu. Jadi musim-musim bila tidak kata kita dipilih atau tidak hati. Ya berarti nopo langsung balik. Lek aja niat kalau Gusti Allah kan Rasulullah, insya Allah diridani kali Gusti Allah. Tapi lek niat kalau dunia, ya maka hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa maka hijratuhu bidunya yusibuha au imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Lek niat itu melakukan perbuatan itu karena Allah, karena doleh ridhonya Gusti Allah lan ridhonya Kanjeng Nabi, insya Allah dapat ridhonya. Ya, tapi lek doleh karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahi itu wis tujuannya oleh dunia, ya. Tapi apa ridhonya Gusti Allah tidak didapatkan. Nah, intinya ini wow. Ya semua banyak mau, ya mau sama atau tapi bangsul balik apa yang kita lihat itu yang menjadikan Allah nilai perbuatan kita itu bernilai ibadah atau hanya bernilai dunia saja. Dalam nah berarti tidak selagi itu tidak diniatkan untuk kasihan itu. Nah beda lagi ketika aku tak pilih kamu harus kepilih kamu mana tak kuasai dunia itu saya tak kuasai apa dan apa. Niatnya niatnya jelek ya berdosa. Tapi kalau niatannya itu hanya sebatas dipilih Mahmud ini ada masalah. Yang bahaya kan dibalik sahabat yang dipilih itu mau jadi orang baik, nah, mau jadi orang pemimpin yang amanah atau bodi tidak dia jadi permasalahan lagi. Maka di sini penting itu, ayo memang penting niat. Tadi di dalam Islam itu ada yang namanya ibadah mahdho dan ibadah wairu mahdho. Ibadah mahdho itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, sholat, puasa, ya, zakat, infak, sedekah, haji. Dan ibadah wairu mahdho selain itu perbuatan di dunia. Ya, ibadah wairu mahdho ini tergantung niatan kita. Ya. Jadi jangan heran nanti ada perbuatan yang sebetulnya itu bernilai ibadah, nilainya akhirat, tetapi ternyata tidak ada nilainya gara-gara salah niat. Tetapi ada perbuatan dunia yang awalnya tidak ada nilai ibadahnya, tapi gara-gara niatnya bagus itu punya nilai ibadah. Contoh dengan kerja
kerja itu kan Cari uang. ya kan ya dalam dunia toh wong kaya pekerjaan. Tetapi kalau di dunia itu kalau tak kerja ben anak bojo di omah iku tenang, anak-anak sekolah ya gak